Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA dan 10 IPS. Kita lanjutkan pembelajaran kita jarak jauh ini, yaitu dengan materi nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Ya. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai dasar yang dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu nilai unitaris, ya, nilai unitaris. Apa artinya? Nilai unitaris adalah bahwa biarpun wewenang tanggung jawab itu diberikan pusat kepada daerah, tetapi nilai kesatuan, ya, nilai kesatuan daripada negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak berubah, ya. Nilai kesatuan dari negara kesatuan itu tetap tidak berubah, ya. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat dan bangsa Indonesia itu dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan dari pemerintahan. Nah, yang kedua, nilai desentralisasi teritorial. Artinya, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam membentuk otonomi daerah. Itulah maksudnya nilai dasarnya, ya. Nilai unitaris yaitu tetap terwujudnya kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, dan nilai dasar desentralisasi teritorial adalah terwujudnya pembangunan di daerah-daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang. Dimensi otonomi daerah, ya, dimensi politik, dimensi administratif, dan daerah kabupaten kota. Sedangkan prinsipnya adalah prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, otonomi bertanggung jawab, dan otonomi nyata dan otonomi bertanggung jawab. Otonomi yang seluas-luasnya maksudnya adalah bahwa daerah diberikan wewenang yang seluas-luasnya untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar dari urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Artinya bahwa daerah itu tidak semua urusan pemerintah dilakukannya, tetapi urusan pemerintahan yang telah dibatasi oleh undang-undang. Itulah maksudnya seluas-luasnya, ada batasnya, ya. Seluas-luasnya wewenang untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Itulah tentang otonomi seluas-luasnya. Apa itu otonomi daerah? Nyata namanya pun nyata, kan begitu kan? Yaitu menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah. Ya. Ada ciri khas daerah itu sendiri, ya, dan itu adalah merupakan hal yang nyata dan diberikan wewenang oleh pusat kepada pemerintah daerahnya. Otonomi bertanggung jawab. Artinya otonomi yang
penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud daripada pemberian otonomi. Yaitu apa? Untuk memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah tentang prinsip otonomi daerah itu, ya. Lalu kalau begitu dimensi otonomi daerah sudah tadi ada 3, yaitu dimensi politik, dimensi administratif, dan daerah kabupaten kota. Apa itu dimensi politik? Ya, dimensi politik daerah maksudnya adalah bahwa daerah kabupaten dan kota ya dipandang kurang memiliki fanatisme daerah kedaerahan sehingga akan menyebabkan risiko munculnya gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Artinya bahwa dengan otonomi daerah ini ya, dengan otonomi daerah ini maka daerah tersebut ya akan terhindar dari ya usaha-usaha untuk memisahkan diri atau ada berbagai gerakan yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Itu perlu digarisbawahi. Di situ dimensi politiknya. Sedangkan dimensi administratif maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pemerintah ya, yaitu maksudnya si pemerintahan daerah dan pelayanan pada masyarakat relatif dan lebih efektif. Ya, lebih efektif, lebih mudah, ya kan? Lebih mudah. Daerah, kabupaten, dan kota yaitu merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan daerah. Karena kenapa? Karena daerah, kabupaten, kota yang lebih tahu potensi, mereka yang lebih tahu potensi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing. Itulah dimensi otonominya, ya. Dimensi otonomi, dimensi politik, dimensi administratif, dimensi daerah, kabupaten, kota. Prinsip otonomi daerah tadi sudah jelas, otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuki bagian yang kedua dari bab 4 ini, yaitu kedudukan dan peran pemerintahan pusat, ya. Kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Yang pertama, azas penyelenggaraan pemerintahan, ya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan azas tugas pembantuan. Ada 3 azasnya. Azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, kemudian azas tugas pembantuan. Azas, ya. Desentralisasi sudah jelas kita pelajari waktu itu, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi yang mengatur pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah, ya kan? Sudah kita bahas waktu itu. Dekonsentrasi, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di provinsi dan kepala instansi di wilayah-wilayah tertentu. Nah, dekonsentrasi. Nah, tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Nah, jadi pemekaran contoh desentralisasi sudah jelas, pemekaran daerah, penetapan daerah, otonomi khusus, daerah istimewa, daerah otonom, pilkada, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian
kita masuki bagian yang kedua, fungsi pemerintah. Ya, fungsi pemerintah itu secara teoritis birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama. Tiga fungsi utama, ya, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Ya, fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan itu maksudnya yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Artinya memberikan pelayanan, ya, sebaik-baiknya. Rakyat itu harus diservis, ya. Ya. Rakyat harus dilayani sebaik mungkin. Fungsi pembangunan yaitu supaya pemerintahan itu memang jelas-jelas, ya, dapat dirasakan oleh masyarakat bagaimana pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah melalui pemerintahan daerah, ya. Jadi artinya bahwa memang pembangunan yang dilaksanakan itu berfungsi, ya, untuk masyarakat. Fungsi pemerintahan umum yaitu berhubungan dan berkaitan dengan kegiatan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas pemerintahan untuk, ya, regulasi, membuat undang-undang, ya, termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentrapan dan ketertiban, atau dapat dikatakan fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan, ya, fungsi pengaturan atau sering disebut dengan regulation function, ya. Nah, itulah tentang fungsi pemerintahan. Kemudian urusan pemerintahan, ya. Urusan pemerintahan menurut undang-undang terdiri atas tiga bagian, ya. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Itulah tiga jenis urusan pemerintahan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Absolut, mutlak, ya, bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Jadi ada urusan pemerintahan yang mutlak tidak bisa diganggu gugat dan tidak boleh diambil oleh daerah. Ya, ini dia, ya. Ada, ya. Ada pemerintahan, jenis pemerintahan yang tidak bisa diganggu gugat oleh daerah, ya. Kewenangan ini adalah merupakan kewenangan pusat. Jadi absolut, ingatlah itu, absolut kewenangan pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren, ya, yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Nah, konkuren pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kota dan kabupaten. Nah, kemudian apa itu urusan pemerintahan umum? Ya, urusan pemerintahan umum konkuren itu diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Itu dia, ya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, apa contoh-contoh misalnya urusan pemerintahan absolut? Ya, politik luar negeri, ya,
politik luar negeri, yaitu misalnya mengangkat ya duta ya atau perwakilan lembaga internasional, menetapkan kebijakan politik luar negeri ya, kemudian melakukan perjanjian ya dengan negara lain dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Ini semua contoh-contoh kebijakan, itu urusan pemerintahan absolut ya, urusan pemerintahan absolut di bidang politik luar negeri. Apalagi dalam bidang pertahanan ya, dalam bidang pertahanan misalnya membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai atau perang ya, menyatakan negara atau wilayah sebagai negara dalam keadaan bahaya ya, mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer dan bela negara bagi setiap warga negara. Itu semua urusan pemerintahan pusat ya, absolut. Apa lagi? Keamanan ya, keamanan itu ya. Kemudian apa? Justisia, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa ya, jaksa, mendirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan ya, dan lain-lain sebagainya. Itu absolut. Kemudian moneter dan fiskal ya, menetapkan ya, mencetak uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang ya, menentukan nilai mata uang. Itulah contoh absolutnya. Apalagi yaitu tentang agama ya, tentang menetapkan hari-hari libur agama ya, itu kebijakan dari pemerintahan pusat. Nah, itulah contoh-contoh urusan pemerintahan absolut. Nah, selain itu adalah masuklah urusan pemerintahan konkuren ya, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan menurut undang-undang terdiri atas urusan absolut yang sepenuhnya dijalankan ya pemerintah pusat dan seterusnya. Sudah Bapak jelaskan tadi kan? Pemerintahan absolut yang sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum dan moneter, dan fiskal serta agama. Urusan pemerintahan konkuren, pembagian antara pemerintahan pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten. Pemerintahan umum urusan menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, sekarang masuk kita prinsip pembagian urusan pemerintahan ya. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi serta daerah kabupaten didasarkan pada prinsip. Yang pertama adalah akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nah, inilah akuntabilitasnya. Sedangkan prinsip ya, efisiensi penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan itu ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh ya, yang dapat diperoleh dari ya pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, eksternalitas ya, eksternalitas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
kepentingan strategis nasional. Prinsip ini adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, ya, kepentingan nasional. Itulah prinsipnya, prinsip akuntabilitas, efisiensi daya guna, eksternalitas bagaimana, ya, dampak, ya, yang tentu pertimbangannya dari luas, ya, luas daripada yang timbul dari akibat penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah, ini jelasin, ini semua dibuat, ini Perda nomor 5 ini contoh, ya. Nah, contoh dilarang setiap orang yang bertingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila, perzinahan untuk berada di jalur taman dan tempat umum. Ini contoh, ya. Maka didenda 5 juta rupiah atau 6 bulan ditahan dalam penjara. Ini contoh, ya. Pemerintah daerah, penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya kerjasama, ya, pemerintahan daerah, yaitu dengan pejabat daerah antara gubernur dengan DPRD tingkat 1, antara bupati dengan DPRD tingkat 2. Kemudian ada itu daerah khusus atau daerah istimewa. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, coba dulu Anda sendiri, coba dulu sebutkan dulu daerah-daerah khusus yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh, kemudian DKI Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Provinsi Papua, kemudian Provinsi Papua Barat. Ada 5 daerah khusus atau daerah istimewa, ya, dalam kedudukannya dalam pemerintahan daerah, ya, ada 5. Kepala daerah dan perangkat daerah, ya. Kepala daerah dan perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Ya, itulah yang disebut dengan kepala daerah dan perangkat daerah, ya. Kalau di provinsi itulah dengan DPRD tingkat 1, di kabupaten bupati dengan DPRD tingkat 2, ya. Itulah disebut dengan perangkat daerah. Nah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan pula di sini bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, DPRD dibagi dalam DPRD provinsi atau DPRD tingkat 1 disebutkan sering, dan DPRD kabupaten kota atau DPRD tingkat 2 sering disebutkan. Nah, kemudian perlu juga, ya, kita ketahui tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, ya.
Pemilihan kepala daerah sudah dimulai sejak tahun 2005, ya, yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 24 ayat 5, ya, pasal 24 ayat 5. Peraturan daerah, ini salah satu contoh tadi. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan, ya. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi. Nah, keuangan daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Tidak masalah, bukan? APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, keuangan daerah, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pusat dan daerah, ya, timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya azas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Ya. Konsekuensi dari desentralisasi, azas desentralisasi itulah, ya, maka hubungan antara pemerintah dan pusat dan pemerintahan daerah harus diatur, harus jelas, ya, harus jelas. Hubungan struktural itu secara umum di hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari masing-masing peranan yang dimiliki, ya, dari peranan yang dimiliki. Timbulnya satu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan antara bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses, sebab akibat, atau karena kepentingan yang sama. Atau kepentingan yang sama. Nah, kemudian distribusi kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan yang efisien dan efektif antara tingkat pemerintahan mengacu pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Nah, itu tadi yang telah kita bahas di depan, bagaimana pelaksanaan pemerintahan itu, ya, urusan pemerintahan itu efisien, ya. Itu ditinjau dari tingkat pemerintahan, dari kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Baiklah anak-anakku sekalian, begitulah pertemuan kita pada hari ini. Sampai di sini materi kita untuk semester ini, bukan? Nah, jadi begitulah materi kita supaya tetap kita fokus, ya. Coba dipelajari lebih dalam lagi melalui buku-buku kita, buku paket, dan mungkin dari sumber-sumber lain. Maka oleh sebab itu anakku sekalian, tetaplah semangat, ya. Tetap semangat, jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker, dan tetap kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Dengan demikian anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya semua. Tetaplah fokus, selamat bertugas, ya, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.